Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Gusti Arisan Dimanik dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah membaca atau menyimak beberapa contoh teks fabel atau legenda, siswa dapat menentukan ciri umum teks fabel atau legenda dengan tepat. Apakah kamu tahu apa itu teks fabel? Atau kamu pernah membacanya tetapi tidak menyadari kalau itu adalah cerita fabel? Pernahkah kamu mendengar atau membaca cerita Kancil dan Buaya, cerita Rubah dan Bangau, cerita Keong Juara Lari, atau cerita Tupai dan Ikan Gabus, atau mungkin cerita Lebah Si Gudang Madu? Nah, yang Ibu sebutkan itu adalah contoh dari cerita fabel. Untuk menambah pemahamanmu atau untuk memberikan gambaran kepada kamu tentang cerita fabel, berikut Ibu sudah menyediakan contoh teks fabel yang cukup singkat, yakni judulnya adalah Kera dan Ayam. Silahkan kalian kamu baca dengan cara menjeda ataupun menstopkan video ini. Ini ada 2 slide. Cerita selanjutnya di slide kedua. Kalian baca baik-baik. Nah, setelah kalian baca, sudah ada belum gambaran fabel itu apa? Atau mungkin ada yang langsung berpikir fabel itu adalah binatang yang bisa berbicara. Iya, kurang lebih cerita fabel seperti itu. Secara etimologi, fabel berasal dari bahasa Latin, yakni fabulat. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang berperilaku menyerupai manusia. Fabel itu termasuk jenis cerita fiksi, hayalan. Cerita fabel sering juga disebut moral karena pesan yang ada di dalamnya juga berkaitan dengan cerita moral. Sama seperti teks bahasa Indonesia lainnya, teks fabel juga memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Kata pembuka biasanya pada zaman dahulu, pada suatu hari, Alkisah, pada suatu kerajaan, dan sebagainya. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, jadi seperti watak manusia juga. Ciri selanjutnya adalah ceritanya memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Lalu penceritaannya relatif pendek, tidak terlalu panjang. Kemudian menunjukkan penggambaran moral, ada pesan moral, ada nilai yang bisa kita ambil dari setiap cerita. Kemudian ciri selanjutnya, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri bahasa yang digunakan pada teks fabel adalah kalimat naratif, yakni kalimat yang bercerita, menceritakan peristiwa. Kemudian kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, yang tokohnya adalah binatang. Lalu menggunakan kata sehari-hari dalam situasi percakapan.
Setelah tadi Ibu sudah memberikan contoh teks fabel, kali ini Ibu akan memberikan contoh video singkat fabel. Silahkan kamu tonton, kamu simak, karena ada pertanyaan di slide selanjutnya setelah video ini. Silahkan. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa setelah kalian tonton cerita fabel tentang cerita tersebut, sekarang kalian jawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Kalian jawab dengan baik. Kirimkan tugasmu ke Google Classroom. Kirimkan tepat waktu ya. Baiklah, sekian pembelajaran kita. Terima kasih. Salam sehat. Bye-bye.